Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan hijau, ada sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Di cabangnya yang kokoh, berdiri sebuah rumah kayu tua. Rumah pohon ini bukan rumah biasa, karena ia menyimpan sebuah rahasia. Konon, rumah pohon ini bisa mengabulkan satu permintaan setiap hari. Tapi, tidak semua orang tahu bagaimana cara memintanya. Dan hanya hati yang tulus yang bisa mendengar bisikan rumah itu. Adit, anak 12 tahun, penuh rasa ingin tahu. Wow, Pohon besar sekali. Aku belum pernah melihat rumah di atas pohon seperti ini. Siapa ya yang membangunnya? Ada tangga tua di sini. Kalau aku naik, apa yang akan kutemukan? Adit perlahan naik ke atas. Di sana, ia menemukan pintu kecil dengan ukiran daun. Saat disentuh, suara misterius lembut bergema. Selamat datang, Adit. Aku adalah rumah pohon ajaib. Aku bisa mengabulkan satu permintaanmu setiap hari. Tapi ingat, satu saja. Adit kaget. Siapa itu? Apa-apaan ini? Aku bisa minta apa saja. Suara misterius. Asal dari hatimu tulus, aku akan mendengarkan. Adit berpikir. Kalau begitu, aku mau roti coklat hangat. Sudah lama sekali aku tidak makan itu. Di meja kayu mungil, tiba-tiba muncul roti coklat yang masih mengepul hangat. Aromanya memenuhi ruangan. Adit gembira. Wah, benar-benar nyata. Rumah ini ajaib sekali. Keesokan harinya, Adit tidak tahan untuk menceritakan kepada sahabatnya, Mira dan Bayu. Mira tak percaya. Adit, kamu jangan bohong deh. Mana mungkin ada rumah pohon bisa kasih hadiah? Bayu penasaran. Ayo kita buktikan. Kalau benar, aku mau minta bola sepak baru. Bolaku sudah bocor? Suara misterius. Selamat datang, Mira. Bayu, ingat, satu permintaan sehari. Mira berbisik. Kalau begitu, aku mau buku cerita yang belum pernah kubaca. Mira terkejut. Wah, benar. Benar. Ada. Bayu semangat. Kalau begitu, aku mau bola sepak baru. Bayu, hori. Ini bola baru beneran. Adit, rumah ini luar biasa. Kabar tentang rumah pohon ajaib akhirnya tersebar ke seluruh desa. Orang-orang dewasa datang, ingin meminta emas, perhiasan, dan kekayaan. Orang desa serakah. Rumah pohon, beri aku emas satu peti penuh. Aku ingin kaya raya. Suara misterius tegas. Aku tidak mendengar hatimu. Permintaanmu hanya berisi keserakahan. Orang desa kesal. Apa? Anak-anak itu bisa? Kenapa aku tidak? Warga mulai marah kepada Adit, Mira, dan Bayu. Mereka menuduh ketiga anak itu menyimpan rahasia untuk diri sendiri. Mira sedih. Adit, bagaimana ini? Mereka jadi benci pada kita. Adit tegas. Kita harus tunjukkan rumah ini tidak untuk keserakahan, tapi untuk kebaikan. Mulai hari itu, Adit dan teman-temannya memutuskan untuk menggunakan permintaan rumah pohon demi kebaikan desa. Mira, aku akan minta benih padi baru agar sawah bisa ditanami lagi. Bayu, besok kita bisa minta obat untuk Pak Tono yang sedang sakit parah. Adit dan lusa, aku akan minta hujan turun. Ladang kita kering sekali. Perlahan, desa mulai berubah. Sawah kembali hijau, orang-orang sehat, dan semua merasa lebih bahagia. Namun suatu hari, badai besar melanda desa. Rumah roboh, sawah hancur, sungai meluap. Semua orang panik, dan mereka mendesak Adit. Orang desa, Adit, cepat! Minta rumah pohon, memperbaiki semuanya sekarang juga. Adit bingung, tapi hanya satu permintaan sehari. Suara misterius tenang. Pilihlah dengan bijak. Adit, apa yang paling penting untuk hari ini? Adit terdiam. Dia melihat sahabatnya, Mira dan Bayu, lalu melihat warga yang ketakutan. Adit tegas. Kalau begitu, hari ini aku minta badai berhenti. Esoknya, mereka meminta benih baru untuk menanam. Hari berikutnya, mereka meminta air bersih. Hari demi hari, desa perlahan bangkit kembali. Mira, ternyata kita tidak harus meminta semuanya sekaligus. Dengan sabar, kita bisa membangun lagi. Bayu, ya, yang penting kita saling bekerja sama. Suara misterius lembut. Kalian telah belajar bahwa kekuatan terbesar bukan di dalam keajaiban rumah ini, tapi di hati yang sabar, tulus, dan penuh kerjasama. Rumah pohon hanyalah pengingat. Adit, terima kasih. Rumah pohon, kami berjanji akan selalu menggunakan permintaan dengan bijak. Mira,
dan tidak untuk keserakahan. Bayu, tapi untuk kebaikan bersama. Dan sejak saat itu, rumah pohon ajaib tetap berdiri di hutan, menunggu hati-hati tulus yang datang. Mungkin suatu hari nanti, kamu juga bisa mendengar bisikannya. Ingatlah, keajaiban sejati bukanlah pada permintaan yang dikabulkan, melainkan pada kebaikan yang kita lakukan untuk sesama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nantikan kelanjutan cerita seru lainnya hanya di Breezy Channel.